Saya memperkenalkan diri, nama saya Bambang Pribadi. Asli kelahiran saya dari Banyuwangi. Ya, saya asli orang Muslim yang taat, orang Muslim yang dari kecil memang saya dididik untuk menjadi Muslim yang betul-betul taat dan berkenan menurut orang keluarga. Sudah belajar agama ya sampai saya tidak pernah pulang, saya selalu tidur di rumah kiai dan setiap malam saya nggak pernah pulang, saya harus tinggal di musola. Gimana kalau kita diajak ke gereja? Wah, nggak mau. Kemudian si Pak Suwandi itu mengajak saya maju ke atas, ke depan mimbar. Kemudian Pak Suwandi itu waktu itu katakan sama saya, inilah calon-calon pemuda Kristen. Itu saya dongkol sekali, itu saya nggak suka sekali. Karena menurut saya agama selain agama saya itu agama kafir. Agama saya ini agama yang benar. Tapi saya katakan waktu itu saya ingat itu agama orang kafir, bukan agama yang diridhoi Allah. Nah, apa yang terjadi? Ya saya memang kalau gini suka meneteskan air mata Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengingat kasih Tuhan yang sangat luar biasa, saya ingat perjalanan hidup rohani saya sampai saat ini. Kemudian waktu itu duduk kembali, saya ingat itu ada perjamuan kudus itu. Kemudian saya duduk semua ya nangis gimana namanya orang karismatik. Saya ingat saya ngerti sekarang karismatik. Dia menangis, roti dan anggur yang saya tahu, saya juga ikut makan, ikut minum. Saya cuma ketawa-ketawa sama kawan-kawan. Tenang, yang penting kita habis ini makan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Setelah pulang gereja, sebelum keluar pintu, saya tanya Bapak Suwandi, Pak Suwandi nanti makan di mana? Jawabannya itu betul-betul menyakitkan Bapak Ibu. Loh, tadi itu sudah makan. Loh, saya ini mimpi atau perasaan saya nggak mimpi, Bapak? Saya bilang gitu. Tadi itu sudah makan, sekarang kamu pulang, kamu naik delman lagi, pulang ke rumah. Waduh, waktu itu ya Allah, kenapa saya harus ketemu orang Kristen seperti ini? Habis itu traktat yang saya pegang waktu itu saya robek-robek, saya tendang pintu gereja. Saya mulai saat ini, saya nggak gereja-gereja, saya nggak mau lagi masuk gereja. Anak cucu saya nanti seketurunan saya tidak ada lagi yang mau jadi orang Kristen. Memang di tempat saya itu memang terus terang mayoritas Muslim, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak ada orang Kristen yang mayoritas Muslim, jadi memang saya paling anti agama selain agama saya. Haleluya, betapa besar dan betapa hebat kuasa Tuhan. Saudara-saudara, seorang yang sangat anti dengan kekristenan, seorang yang sangat tidak menyukai kekristenan, dia paling gak suka mendengar gereja. Dia sangat membenci, bahkan dia berkata keturunan saya, anak cucu saya tidak akan pernah datang ke gereja. Betapa bencinya dia sama kekristenan. Tetapi saudara-saudara, di satu waktu dia datang dan bertekuk lutut, mengaku bahwa dia membutuhkan gereja, dia membutuhkan Yesus, dia membutuhkan Tuhan. Saudaraku, itu bukanlah sebuah pernyataan biasa dari seseorang yang berlatar belakang kebencian. Tetapi cara Tuhan mengerjakan pekerjaannya sungguh sangat tak terduga. Apa yang dipikirkan oleh para pendeta dan para misioneri jauh melampaui apa yang dirancangkan Tuhan bagi gerejanya dan bagi jiwa-jiwanya. Saudara, dari Banyuwangi kita akan menyaksikan secara lengkap kesaksian ini sangat memberkati kita. Siapa yang mengeraskan hati mereka itulah yang kemudian dipakai Tuhan untuk diselamatkan. Jadi saya ingatkan, jangan keraskan hatimu, kalau tidak Tuhan akan memanggilmu, percaya kepadanya.
Selamat menyaksikan kesaksian berikut ini. Siap, Pastor. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, yang mana pada malam ini Tuhan izinkan saya boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa buat kehidupan saya. Yang kedua, terima kasih untuk Pastor yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami bersaksi saat ini. Saya tahu ini bukan karena kepandaian kekuatan, tapi karena Roh Kudus menggerakkan kami satu sama lain serta tim yang ada untuk Pastor Yusuf. Terima kasih, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya ingin menyampaikan pertama-tama latar belakang saya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Bambang Pribadi. Asli kelahiran saya dari Banyuwangi. Ya, saya asli orang Muslim yang taat, orang Muslim yang dari kecil memang saya dididik untuk menjadi Muslim yang betul-betul taat dan berkenan menurut orang keluarga. Tapi setelah saya pelajari selama ini, ya sebelumnya memang saya ini orang yang 10 bersaudara, saya nomor 2, adik-adik saya semua juga saat ini orang yang taat menurut keyakinan saya yang lama. Kemudian waktu itu saya memang tinggal di desa. Ya, saya orang waktu masih SD itu sudah belajar agama, ya sampai saya tidak pernah pulang, saya selalu tidur di rumah kiai, dan setiap malam saya nggak pernah pulang, saya harus tinggal di musola, ya untuk terus sampai lulus dari sekolah dasar saya di desa waktu itu. Jadi saya ini orang yang paling ya taat melakukan sholat waktu itu. Jadi kalau waktu mau sholat zuhur, asar, saya itu pasti duduk di pinggir kali. Jam 11 mau sholat zuhur gitu, saya udah membersihkan kuku-kuku ini supaya semua bersih, agar supaya sholat saya ini betul-betul sholat yang khusyuk waktu itu. Tapi singkat ceritanya, setelah saya lulus dari SD, saya sekolah di Banyuwangi, jadi jaraknya dari desa saya ke Banyuwangi itu kurang lebih 30-40 kilo begitu. Jadi saya sekolah di STN waktu itu, Sekolah Teknik Negeri di Banyuwangi. Dari kota Banyuwangi kota itu sekolahnya arah Licin, arah rumah sakit, arah penjara ke Penataban. Kemudian waktu itu saya masih kelas 1, 2, 3, setelah saya ingat ya kelas 3, memang selama 3 tahun itu saya tidak kos, terus makan, bayar pemilik rumah saya enggak. Tapi waktu itu saya kos rumah petak-petak dan saya masak sendiri bersama kawan-kawan 5 waktu itu. Tapi suatu saat pas hari Minggu, ya hari Minggu, kebetulan memang tuan rumah pemilik kontrakan itu, persewaan rumah itu, memang ada beberapa tempat persewaan untuk anak-anak sekolah yang banyak. Tahu-tahu saya diajak ke gereja. Jadi setelah saya diajak ke gereja, saya mikir lagi sama kawan-kawan berunding. Gimana kalau kita diajak ke gereja? Wah, nggak mau. Terus terang waktu itu memang saya ini memang ditawari makan enak waktu itu, terus terang. Karena saya berlima ini memang nggak pernah makan enak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya pulang sekolah, yang penting ada nasi, sambal, kemudian goreng tahu, tempe. Dan di belakang tempat tinggal itu ada sawah. Sawah itu ada tanaman kangkung. Jadi tiap hari saya itu makan kangkung, sambal, makan tahu, tempe itu tiap hari. Tapi suatu saat karena bapak pemilik tempat itu, pemilik kontrakan persewaan tempat itu orang Kristen yang saya tahu,
Kemudian ngajak saya ke gereja. Dia tawarkan, Bambang, sama kawan-kawan kalau mau ayo ikut. Lu kemana, Om? Ke gereja. Oh, saya nggak mau, saya kan orang Muslim. Buat apa saya mau ke gereja? Loh, nanti ada makan-makan, jangan khawatir. Wah, kembali ke makan-makan, pikiran saya, akal sehat saya, makan itu makan capcay atau ayam goreng dan lain-lain, atau nasi padang gitu maksud saya. Tapi ternyata setelah saya berunding dengan kawan-kawan, ayolah ikut daripada ya, yang penting nanti makan-makan, saya bilang gitu. Akhirnya saya dicarikan dokar, Deman yang ditarik kuda itu, berangkat ke gereja. Gerejanya kalau mungkin ada yang tahu, itu saya ingat sekarang itu gereja GPDI di tengah kota. Kota Banyuwangi itu ada masjid Jamek besar, di depan sebelah kantor polisi itu ada gereja besar, itu gereja GPDI. Ya, kemudian singkat cerita saya masuk ke gereja. Setelah saya duduk, saya ingat di tempat duduk barisan nomor 5 waktu itu. Kemudian si Pak Suwandi itu mengajak saya maju ke atas, ke depan mimbar. Kemudian Pak Suwandi itu waktu itu katakan sama saya, inilah calon-calon pemuda Kristen. Tuh, itu saya dongkol sekali, itu saya nggak suka sekali. Karena menurut saya agama selain agama saya itu agama kafir. Agama saya ini agama yang benar. Tapi saya katakan waktu itu saya ingat itu agama orang kafir, bukan agama yang diridhoi Allah. Nah, apa yang terjadi? Ya saya memang kalau gini suka meneteskan air mata, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengingat kasih Tuhan yang sangat luar biasa, saya ingat perjalanan hidup rohani saya sampai saat ini. Kemudian waktu itu duduk kembali, saya ingat itu ada perjamuan kudus itu. Kemudian saya duduk, semua ya nangis gimana namanya orang karismatik. Saya ingat, saya ngerti sekarang karismatik. Dia menangis, roti dan anggur yang saya tahu, saya juga ikut makan, ikut minum. Saya cuma ketawa-ketawa sama kawan-kawan. Tenang, yang penting kita habis ini makan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Setelah pulang gereja, sebelum keluar pintu, saya tanya Bapak Suwandi, Pak Suwandi nanti makan di mana? Jawabannya itu betul-betul menyakitkan Bapak Ibu. Loh, tadi itu sudah makan. Loh, saya ini mimpi atau perasaan saya nggak mimpi, Bapak, saya bilang gitu. Tadi itu sudah makan, sekarang kamu pulang, kamu naik delman lagi, pulang ke rumah. Waduh, waktu itu ya Allah, kenapa saya harus ketemu orang Kristen seperti ini? Habis itu traktat yang saya pegang waktu itu saya robek-robek, saya tendang pintu gereja. Saya mulai saat ini, saya nggak gereja-gereja, saya nggak mau lagi masuk gereja. Anak cucu saya nanti seketurunan saya tidak ada lagi yang mau jadi orang Kristen. Memang di tempat saya itu memang terus terang mayoritas Muslim, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak ada orang Kristen yang mayoritas Muslim. Jadi memang saya paling anti agama selain agama saya. Ya, singkat ceritanya saat itu saya membenci, nggak suka, tapi memang perjalanan rohani saya terus berjalan sampai saya lulus ST, saya melanjutkan ke STM Angkatan Laut di Surabaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Muara Kerembangan. Kemudian waktu itu rumah saya itu di Granting Baru, ya, dekat Jalan Kenjeran, dan itu memang dekat di Masjid Ampel. Ya, Masjid Ampel, kemudian saya sering sholat di Masjid Ampel, saya sering duduk di makam Sunan Ampel sana, saya baca, setiap ayat-ayat saya baca, saya katakan, pernah baca Bismillahirrahmanirrahim sampai 9.000 kali, sampai pokoknya udah. Ya, jadi setelah itu saya memang sepertinya setelah lulus STM itu saya sedikit
dalam pengiringan saya itu ada sedikit kebimbangan dalam iman saya. Waktu itu sudah ada. Karena apa? Karena setelah saya pelajari ya tentang ayat-ayat, memang saya banyak tahu ayat-ayat seperti surat Fatihah yang terakhir itu menjadi renungan saya waktu itu, yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu artinya menjadi perenungan saya. Jadi memang ya banyak ayat-ayat seperti di selawat Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu menjadi perenungan saya. Tapi memang semua bukan kehendak saya, Tuhan atur demikian rupa. Kembali saya waktu itu ingat setelah lulus STM, ya jika cerita saya nggak mau perpanjang pengalaman yang sebenarnya perlu saya sampaikan, tapi nggak perlu karena ada waktu itu saya keluar dari STM, seperti saya dapat traktat dari orang-orang Kristen yang dibagikan ke saya waktu itu. Ada di dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Itu firman Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada seorang pun sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Itu firman Tuhan sudah saya pegang sebelum saya jadi orang Kristen. Kemudian ada ayat lagi, setelah saya renungkan lagi, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia ini, kepada dunia ini, maka Allah mengaruniakan putranya yang tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi itu yang saya tahu setelah saya lulus dari STM. Tapi luar biasa saya dipertemukan, terus terang bukan karena saya cinta sama mantan istri saya ini ya, sekarang jadi istri saya. Ya, jadi ternyata istri saya juga punya pengalaman kesaksian yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sepertinya saya ini ada istilah Jawa seperti tumbuh oleh tutup gitu. Jadi tumbuh dapat tutup jadi klop gitu. Jadi seperti saya dengan istri ini sudah dipersatukan, dipertemukan. Ya, itu yang menjadi kenangan saya sampai saat ini. Jadi kesaksian istri saya, memang istri saya ini keluarga semua Muslim. Muslim semua, Muslim taat semua. Suatu saat memang istri saya ini anak ke 5, semua 8 bersaudara. Jadi anak yang ke-6 itu cacat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibu itu hamil, ya bapak mertua itu ada sumur di depan itu ketemu yuyu, itu kata orang Jawa kan yuyu, kepiting kecil itu kakinya dikupas, dihilangin semua. Jadi kepiting itu nggak punya kaki, itu nggak punya kaki, terus lahirnya jari-jarinya ini semua nggak ada, jari kaki, tangan semua nggak ada, nggak punya jari-jari. Kemudian jalannya juga seperti yuyu itu, seperti kepiting. Ya itu sampai kayak gitu. Ya kenyataannya kelahiran adik istri saya. Kemudian di Gelora Pancasila, ya saya nggak tahu tahunnya ya. Gelora Pancasila itu ada KKR yang luar biasa yang dari Amerika. Kemudian keluarga ini datang, semua datang. Kemudian si anak ini diajak, kemudian ada hamba Tuhan tuh tumpangkan tangan, tapi memang mukjizat Tuhan itu luar biasa. Ya kalau saya renungkan saat ini luar biasa. Akhirnya anak umur 3-4 tahun waktu itu berdiri. Tadinya kakinya bengkok, nggak lurus, langsung berdiri. Ya langsung jalan. Tetapi jari-jari yang habis protol itu sudah nggak bisa kembali, memang protol. Tapi kaki yang bengkok itu langsung berdiri, langsung jalan. Dan anaknya, adiknya sekarang masih hidup, cantik. Ya, sekarang nikah sama orang Bali. Ya, punya anak 2. Itu kejadiannya. Jadi dari pihak keluarga saya, istri saya dengan keluarga, dia
Karena semua perempuan. Pokoknya kalau punya menantu harus Kristen. Kalau nggak Kristen, nggak mau. Ya, memang saya katakan sekarang puji Tuhan, kalau memang saya dipertemukan ya luar biasa. Akhirnya saya nggak pikir panjang lebar, ya setelah istri saya dipertemukan dengan saya, kemudian saya nggak mikir keluarga saya ini. Tapi puji Tuhan, saya terima tawaran dari istri saya. Ya memang dasar ini saya sudah dipilih rupanya oleh Tuhan. Yang saat ini saya tahu, ya di kitab Nabi Yeremia pasal 1 ayat 5 katakan, Tuhan tuh mengenal Yeremia itu masih dalam kandungan ibu. Ya sebelum dibentuk, Tuhan itu sudah mengenal. Sampai keluar, sampai jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi saya merasakan hidup saya ini seperti Yeremia. Jadi saya ini sudah ditentukan, saya ini keluarga muslim yang taat, tapi saya sudah ditentukan dari rahim ibu saya dibentuk, saya lahir jadi anak Tuhan, jadi nabi bagi bangsa. Setelah saya pelajari, kemudian singkat cerita saya ambil keputusan untuk dibaptis waktu itu. Dibaptis saya ambil keputusan tanpa harus minta konsultasi atau minta pendapat keluarga saya langsung baptis di gereja Bethel Tabernakel Jalan Mojopahit, Surabaya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kemudian setelah saya dibaptis, bagaimana kuasa baptisan waktu itu rupanya sangat luar biasa. Memang itulah kenyataan arti pertobatan yang sebenarnya. Ya, kemudian ya keluarga saya tahu kalau saya langsung ambil keputusan pindah agama tanpa memberitahu orang tua, memang orang tua masih ada, keluarga saya masih ada, ya memang saya dikucilkan. Sampai sekarang keluarga saya nggak ada satupun yang pernah ke rumah saya. Ya waktu pernikahan anak saya memang datang. Ya itulah latar belakang background saya sebagai orang Muslim. Memang banyak ayat-ayat yang saya tahu, tetapi di dalam iman saya ini setelah saya tahu saat ini bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Di kolong langit ini tidak ada juru selamat lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saya ambil keputusan untuk sekolah Alkitab di gereja Bethel Tabernakel waktu itu. Ya sampai lulus, saya menikah. Karena saya punya tanggung jawab anak istri waktu itu, saya kerja di salah satu perusahaan di Surabaya, di pabrik gelas Rungkut, ya Kedaung Subur waktu itu. Ya karena prestasi saya baik, saya 9 orang dikirim ke Jakarta. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, saya dikirim ke Jakarta. Sampai Jakarta, istri saya, anak saya belum ikut. Saya mendapat mes di Jelambar di perumahan Gerawisa waktu itu. Dan saya pindah dari pabrik gelas Kedaung Subur Rungkut, dimutasi ke pabrik gelas Kedaung Group di Pesing, Kedaung Kaliangke itu, Kapuk. Nah itu ada cerobong tinggi, itu saya kerja di sana, saya punya jabatan, gaji saya waktu itu sudah lumayan, ya. Kemudian waktu itu kawan-kawan itu ngerti kalau saya ini orang Muslim, ya murtad dikatakan, ya murtad pindah agama. Jadi rupanya kawan saya ini ada 8 orang itu mulai menceritakan saya, ya saya dilaporkan ke pimpinan saya, kepala saya waktu itu, kepala pabrik saya waktu itu Endang Harisman, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya Endang Harisman itu orang Bandung. Ya, jadi sebelum saya dipanggil waktu itu, anak istri saya datang ke Jakarta. Ya, berhubung anak istri datang ke Jakarta, jadi saya harus keluar dari mes di Grawisa, ya itu Grawisa itu pinggir jalan jurusan Teluk Gong itu. Ya, kemudian waktu itu saya harus keluar dari mes, saya sewa, termasuk sewa ya, kontrak sewa rumah di depan pabrik Kedaung Group di rumah Pak Haji Musa, saya ingat sampai sekarang. Ya kemudian Pak Haji Musa itu menerima saya, ya tapi dia nggak tahu kalau saya ini orang Kristen.
ya baru tinggal 1 minggu. Ya di sana kalau masuk rumah, keluar rumah harus kasih salam, memang Jakarta seperti itu. Jadi saya katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap hari. Setelah Pak Haji itu tahu kalau saya ini orang Kristen, saya diusir, saudara. Saya tidak disenangi, saya harus pindah dari tempat ini. Saya nggak suka. Loh, terus gimana, Pak Haji? Nggak apa, itu terserah. Besok harus keluar dari rumah saya. Aduh, inilah perjalanan hidup rohani saya yang pertama. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya juga waktu itu bergereja di Kapuk, itu ada gereja GPDI, di situ ada majelisnya orang Manado, ya Pak Niko sama Yerni waktu itu. Saya cerita sama dia, Pak saya seperti ini. Oh nggak usah bingung, ini ada rumah dekat pemotongan babi Kapuk ini ada, ini Pak Bambang bisa tinggal di situ. Besoknya langsung saya angkut alat-alat saya, istri saya pindah dekat pemotongan baunya luar biasa di sana. Ya, jadi itulah perjalanan luar biasa kalau anak Tuhan itu memang betul-betul saling mengasihi, sangat luar biasa. Itu memang ajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada membenci, tidak ada sakit hati dan lain-lain. Ini anak Tuhan. Ya, kemudian setelah itu saya pas hari Paskah, ini kebetulan bulan April mau Paskah ini. Jadi waktu saya mau Paskah, saya izin ke pimpinan saya. Ya, saya izin ke pimpinan saya, Pak Endang, saya mau izin pas waktu saya mau ikut ibadah Paskah. Oh, sebentar, Bang. Saya ada perlu sama Bambang. Loh, ada apa? Nah, langsung saya tanya. Ya, saya dengar, langsung dia tanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dengar Bambang dulu Muslim. Sekarang jadi orang Kristen. Oh benar, ada apa? Saya mau izin Pak, mau ke. Oh nanti dulu. Saya kecewa lihat Bambang. Loh kenapa kecewa? Sudah betul ikut agama yang betul, bukan agama orang kafir, gini. Ya panjang lebar. Kenapa kok bisa? Oke, Bapak terangkan. Coba sama saya kasih tahu mana yang nggak betul, mana yang sesuai dengan kehendak Bapak. Ya, Bapak yakin, singkat cerita, Bapak yakin kalau keyakinan Bapak ini adalah lebih baik dari agama saya dari yang lain. Loh, saya yakin. Kalau saya nggak yakin, buat apa suruh Bambang masuk kembali ke Muslim? Saya tahu. Saya punya senjata memang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tembak dia. Bapak sudah lakukan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Sudah tahu. Tapi Bapak tidak melakukan. Saya tahu. Bapak tidak pernah sholat. Karena setiap hari itu ada di pabrik gelas itu sama saya. Bapak tidak pernah sholat. Mesnya juga berdekatan saya. Saya katakan, Pak, iman tanpa perbuatan itu nol. Iman tanpa perbuatan itu seperti gong yang bergemerincing. Tetapi keyakinan saya sekarang, tidak ada yang lebih lagi. Cukup, saya bilang. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saya dibenci, dikucilkan. Akhirnya saya harus dengan gaji yang cukup, ya. Kemudian waktu itu saya juga punya rumah di Karawaci di Tangerang, ya. Pindah, setelah itu saya pindah memang ke Karawaci di Tangerang. Rumah saya di Jalan Karang nomor 120 Karawaci. Kemudian waktu itu saya mulai tidak disukai Bapak Ibu sama pimpinan saya itu. Kemudian adiknya itu anak buah saya kepala bagian di situ. Waktu itu ada shift yang sore dan malam. Pas ke waktu malam, anak buah saya itu adiknya Pak Endang Harisman itu ketiduran. Ya jadi pabrik gelas itu akan bikin gelas ada beberapa cetakan yang berputar, ada istilahnya gop dari atas itu jatuh ke cetakan, dipres jadi gelas. Rupanya ini memang sengaja mau menjatuhkan saya atau ketiduran. Gelas itu belum sampai keluar, didorong dari piston bawah itu macet. Jadi rusak semua itu cetakan gelas itu. Kemudian besok paginya saya dipanggil, ya karena kesalahan adiknya itu, saya dipecat, Bapak Ibu. Saya dikeluarkan dari
perusahaan itu. Ya, itu kejadian waktu di Jakarta seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saya ini orang Muslim asli Banyuwangi. Ya, saya yakin semua tahu Banyuwangi itu seperti apa. Ya, Banyuwangi itu ilmunya juga kuat, santetnya kuat. Ya, pokoknya ilmu-ilmu itu tempatnya di Banyuwangi. Kalau nggak salah nomor 2 di Ponorogo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu itu apa yang terjadi malam? Ya, saya terkejut, memang ilmu itu memang bisa, setan itu bisa. Ya, tapi cuman menyelamatkan yang nggak bisa. Apa yang terjadi waktu itu? Saya udah mulai bimbang, saya harus pulang, harus gimana? Dikeluarkan dari kerjaan, sudah punya jabatan, dan ya karena ada unsur kebencian itu memang. Apa yang terjadi pas malam, kira-kira jam 6:30, budi saya itu dari Banyuwangi yang sudah tua renta itu datang ke tempat saya. Loh, saya kaget. Kenapa orang sudah tua gini kok bisa datang ke tempat saya? Saya terkejut, saudara. Mungkin bisa percaya, bisa enggak, tapi seperti itu. Tahu-tahu dia datang bilang sama saya, bawa kain putih, ya bawa kain putih, bungkusan putih ini dikasihkan saya. Bang, ini besok kamu datang ke pabrik, kamu rapal kepala kamu, kepala pimpinan kamu, kepala pabrik kamu. Kamu baca ini. Kemudian karena iman saya waktu itu sedikit goyang, saya ingin menunjukkan kelebihan saya dari Banyuwangi itu waktu itu. Ya padahal saya sudah jadi anak Tuhan. Ya apa yang terjadi? Saya terima, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jimat itu saya terima. Saya masuk kamar, saya keluar. Bude saya itu sudah nggak ada di tempat saya. Nah ini kan luar biasa. Ya apa yang terjadi? Setelah saya mau tidur, kira-kira jam 11 lebih saya tidur. Nah, dalam tidur saya itu mimpi. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian tidak pernah mimpi berseri seperti saya. Jadi saya mimpi, ya seperti saya ini tidur, mimpi saya mau berangkat ke Surabaya. Jadi mimpi saya itu saya ke Tanjung Priok, saudara. Tanjung Priok itu di pelabuhan Jakarta. Kemudian anak istri saya ini sudah di lantai 2 di atas kapal itu. Ya kapal itu sudah penuh, ya saya ketinggalan di luar karena anak istri saya sudah di atas kapal. Jadi saya itu mau lewat pintu yang lebar itu, saya kira saya juga bawa beban, bawa baju, bawa apa, jadi nggak bisa usul-usulan yang masuk. Ya memang itu bisa, itu jalan lebar itu bisa masuk. Ya, jalan lebar itu biar bagaimanapun desek-desekan gitu bisa masuk. Ya, tapi saya nggak lewat jalan lebar, saya lewat jalan yang di anjungan, yang di badan kapal itu, di samping itu. Itu ada tali itu naik ke atas, saya lewat situ. Ternyata penjaga pintu itu di anjungan itu melarang saya masuk. Bapak nggak boleh masuk. Loh, kenapa nggak boleh masuk? Ini saya kan jalan setapak memang, ini kan buat khusus naik. Yang turun nggak ada, masa nggak boleh masuk? Tapi kalau yang jalan lebar itu boleh masuk, boleh keluar. Tapi kalau yang jalan sempit ini, yang jalan naik lewat lambung kapal ini, itu nggak boleh. Harus satu arah, satu jalur. Loh, Bapak nggak boleh masuk. Bapak masih bawa beban. Loh, beban apa? Ya, puji Tuhan, saudara, waktu itu saya bangun. Saya ingat, saya mimpi beban. Oh Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Rupanya Roh Kudus mengingatkan saya, karena saya ini sudah menjadi hambanya, sudah menjadi umat pilihannya, rupanya Roh Kudus mengingatkan, ini loh beban kamu. Jadi jimat itu tuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jimat itu malam itu kan saya lempar, ada kali kecil, saya lempar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan berkuasa, saya lempar, saya buang. Puji Tuhan, saudara, saya tidur lagi. Ya, tidur lagi, mimpi berlanjut, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, setelah saya mimpi berlanjut, saya lagi ke Tanjung Priok, lewat jalan itu, saya masuk. Saya mau masuk ke, oh, silakan Pak. Mari. Bapak sudah nggak bawa beban.
Silahkan naik. Jadi puji Tuhan. Kapal berangkat ke Surabaya, saya sudah bersama anak istri di kapal itu. Itu kesaksian saya, kemudian saya kembali ingat di Nahum 1 ayat 2, bahwa Allah kita ini Allah yang cemburu, Allah yang pembalas. Jadi kalau kita sudah jadi anak Tuhan, jangan sekali-kali percaya ke ilah yang lain. Karena di dalam 10 hukum Taurat, di ayat 3 katakan, jangan ada ilah lain daripada Allah, daripadaku. Jadi memang kita anak Tuhan nggak boleh. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, jangan lagi ada ilah-ilah yang lain. Nah itu kesaksian saya Bapak Ibu saudara sekalian untuk di Jakarta. Kemudian saya pulang ke Surabaya. Ya saya meninggalkan semua, rumah semua saya tinggalkan. Kemudian saya ada di Surabaya. Ya di Surabaya masih banyak kesaksian, apa ini memang perjalanan hidup rohani saya ya jadi anak Tuhan. Ya banyak sekali masalah, tapi saya tetap sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Ya kesaksian selanjutnya mengenai mukjizat, saudara, itu tadi pernah lihat. Jadi dari latar belakang saya, dari pertemuan saya jadi orang Kristen, ketemu istri, kemudian ini salib yang saya pikul, ya di Jakarta seperti itu, bahkan saya banyak dicela, dicemooh. Jakarta waktu itu kalau lagi ngobrol itu tetangga saya itu ada hamil sendiri, nggak ada bapaknya, itu gimana? Wah udah macam-macam. Ya, jadi saya tetap tegar, saya tetap yakin ya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Allah saya yang luar biasa, Tuhan saya yang luar biasa. Saya kembali menyadari apa arti hidup ini. Hidup ini kata orang Jawa, enggungnya mau mampir ngombe, cuman sementara. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ya umur masih muda, sudah dipanggil Tuhan. Dan panggilan Tuhan itu nggak pandang tua, muda, besar, kecil, miskin, kaya. Nggak pandang siang atau malam. Kalau memang Tuhan izinkan kita dipanggil, apakah kita sudah siap? Ya, puji Tuhan. Kemudian kesaksian selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya waktu itu di Surabaya, kemudian saya bergereja di salah satu gereja. Ada satu gereja. Dan tahun 2008 ya saya bergereja di gereja tersebut mulai tahun 96 sampai 2008 ya. Dari DPW tempat saya bergereja, saya dikirim ke Manado, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kuliah di Manado, di Tumohon ya, di Tumohon 2008 ya. Sampai-sampai anak saya yang sudah sarjana teologi ya dari Nginden, dari STII ya, Bapak Kris Marantika, waktu itu anak saya diwisuda tahun 2006. Kemudian 2008 anak saya ikut kuliah lagi ke Manado Tumohon. Ya, ke Manado Tumohon. Kemudian ya saya sampai menyelesaikan kuliah saya di sana di Tumohon dengan anak. Apa yang terjadi yaitu pengalaman yang memang sampai saat ini saya selalu ingat. Ya waktu itu mau wisuda, ada ibadah yang diurapi Tuhan luar biasa. Jadi semua dapat mukjizat, bahasa roh semua, saya termasuk. Kemudian ini memang kampus ini kampus internasional Bapak Ibu. Jadi kawan saya jumlah mahasiswanya itu semua 31 orang itu dari beberapa negara ya, dari Filipina, dari Amerika, Jepang, dari Malaysia ya. Jadi waktu itu kumpul. Dari Malaysia itu ada satu kawan namanya Maria. Maria itu dapat penglihatan ya, waktu dapat penglihatan ya, ada di Aceh itu ada kubah besar. Di bawah kubah ini ada teriakan orang-orang banyak yang minta tolong. Ya, teriakan minta tolong. Kemudian
si Maria ini waktu itu kebetulan saya lagi diberkati, ditumpang tangan oleh dosen saya waktu itu. Kemudian waktu itu dosen saya bilang, kalau gitu Pak Bambang ini dikirim ke Aceh aja. Ya, saya cuman apa kehendak Tuhan, kayak memang harus ke Aceh, saya siap berangkat ke Aceh. Ya, itulah karena memang latar belakang saya orang Muslim. Jadi saya harus berangkat ke Aceh, harus dikirim ke Aceh. Maaf. Ya, saya harus dikirim ke Aceh dan saya cuman terserah dosen harus bagian dari pimpinan Jakarta gimana. Karena itu sebagian dari Harvest Karwaji memang. Ya, jadi waktu itu setelah lulus, setelah wisuda, memang karena saya ini dikirim dari DPW, rupanya dari DPW Jawa Timur itu tidak boleh saya dikirim ke Aceh. Ya, karena memang latar belakang saya dari Muslim supaya saya ini lebih mudah untuk menginjili orang-orang yang non-Kristen waktu itu. Tapi rupanya saya harus dikirim ke Kediri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi setelah saya dikirim ke Kediri, saya pelayanan di sana. Nah, saya punya masalah yang memang ini saya harus diperhadapkan seperti ini perjalanan rohani saya. Jadi saya itu seperti ini. Setelah saya pelayanan ke Kediri, jiwa-jiwanya ya kurang lebih mulai tahun 2008 lulus, 2000 sampai 2018 itu saya pelayanan di Kediri. Ya, pelayanan Kediri, kemudian apa yang terjadi karena saya itu punya rumah, ya rumah saya itu ada di daerah Surabaya, ya, daerah Gresik, ya waktu itu saya memang ada kesulitan keuangan untuk membangun. Ya, jadi sertifikat rumah itu saya gadekan ke Bank Mandiri. Ya, saya gadekan ke Mandiri, rupanya saya nggak bisa tebus. Jadi dalam waktu itu rumah itu mau disita Mandiri. Nah, tapi puji Tuhan saya juga senang waktu itu ada seorang anak Tuhan yang dari Medan itu yang nebus rumah saya. Waktu itu 60 juta tahun 2014 Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, 2014 kemudian saya puji Tuhan rumah saya nggak jadi kena sita. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga agak terkejut. Saya dikasih waktu kurang lebih waktu itu 1 tahun sampai 2015 supaya rumah itu ditebus. Jadi tahun 2015 saudara saya ini ya dia juga majelis gereja dari Medan. Kemudian bilang, Pak Bambang kalau mau tebus rumahnya. Tapi berapa? 175 juta. Apa yang terjadi? Saya ya jelas tidak bisa tebus Bapak Ibu. Karena pelayanan saya di Kediri, mohon maaf, ya pelayanan saya di desa, kolekte aja 1 minggu aja cuma dapat 50.000, nggak nyampe. Dan saya harus nebus rumah itu dari mana? Pikir saya waktu itu saya suruh nyicil seenaknya saya, mungkin saya punyanya. Tapi ternyata lain, itu di luar pemikiran saya. Ya, apa yang terjadi tahun 2015 itu memang betul-betul keluarga saya ini sakit sekali. Ya, saya harus diusir paksa Bapak Ibu. Jadi menangis, ya ini perjalanan rohani saya. Ya, saya menangis. Gimana? Jadi siang itu saya minta waktu 1 minggu aja. Tidak bisa, Bapak harus pindah. Kemudian pendetanya juga diajak ke rumah. Saya juga kaget, pendetanya juga sama. Kok seperti itu, nggak ada kasih Bapak Ibu. Ya kok nggak ada kasih. Saya minta waktu, istri saya waktu itu minta waktu, nanti besok ada arisan PKK. Nggak bisa, di lapangan kan bisa. Di balai RW kan bisa. Waduh, kenapa seperti ini? Orang yang sudah mengenal kok nggak ada kasih, Bapak Ibu. Kemudian apa yang terjadi?
Saya tengah malam, saya menghubungi kawan saya yang orang Muslim waktu itu. Memang saya sering membantu. Kemudian saya dikasih tempat di Pacet di pinggir hutan. Rumah itu sudah 4 tahun nggak ditempati. Saya harus tinggal tempat itu. Malam itu jam 12 malam saya pindah ke rumah itu. Rumah yang kotor malam itu dengan anak istri cucu saya. Saya harus seperti itu. Ya, jadi dalam perjalanan rohani saya seperti itu, saya mulai kurang fokus dalam pelayanan. Ya, saya harus ke adik saya yang punya uang di Samarinda. Di Samarinda di Jakarta pertama. Itu rumah mantan menteri siapa itu di Jakarta dibeli. Saya datang, saya bermalam ketemu, tahu-tahu pagi saya ditinggal terbang ke Samarinda. Belum sampai ngomong saya dengan keluarga datang, anak istri saya ajak datang ke Jakarta, tahu-tahu terbang ke Samarinda. Sampai Samarinda saya ke sana, ternyata jawabannya sepele aja. Karena adik saya ini nikah dengan pengusaha batu bara dan pengusaha kayu yang ada di Samarinda. Apa yang terjadi? Jawabannya, Mas Bambang nggak usah pinjam, nggak usah. Satu syaratnya, kembali. Coba tantangannya seperti itu. Kalau saya pandang materi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya waktu di Jakarta saya sudah tinggalkan kekristenan saya dikirim ke Jepang, saya terima gaji, saya punya mes, enak. Tapi apa gunanya kalau jiwa saya ini binasa? Diulangi lagi di Samarinda. Saya katakan, lakum dinukum aliatin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Mulai saat ini saya tidak lagi berhubungan dengan saudara, dan saya harus sampai jual es degan dengan istri saya di pinggir jalan jurusan Balikpapan itu. Saya jualan es degan dengan istri saya. Orang punya saudara kaya, saya sewa rumah petak bulanan di sana untuk cari uang pulang ke Surabaya. Kemudian saudara, memang itu sakit ya apa yang terjadi. Pelayanan saya di Kediri, ya saya nggak memberikan laporan ke pusat, memang terus terang aja, karena memang waktu itu betul-betul beban ini sangat berat. Ya puji Tuhan, terus pelayanan itu memang ditutup tanpa SP, ya itu memang saya terus terang sakit waktu itu. Tapi sampai saat ini puji Tuhan, ya karena kasih Tuhan saya boleh mengampuni. Saya sampai saat ini masih bergereja di tempat gereja saya yang lama, yang sama, yang saya sudah 20 tahun bergereja. Ya puji Tuhan, jadi memang itu perjalanan rohani saya. Jadi kalau saya kembali ke keyakinan saya sekarang tentang pembenaran, itu memang benar. Jadi orang dibenarkan itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal soleh kita. Kita dibenarkan itu karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Di dalam Roma pasal 4 ayat 6. Jadi Daud katakan, jadi bukan hasil karya kita, amal soleh kita, tapi hasil karya Tuhan. Itu kita dibenarkan oleh karya Tuhan di atas kayu salib. Nah, kemudian siapa yang dibenarkan? Ya, di dalam Roma 3 ayat 23-24, yang dibenarkan oleh orang-orang yang telah kehilangan kesucian, kemuliaan, kebenaran. Itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Ayat 24 katakan, dengan cuma-cuma, dengan karya Tuhan cuma-cuma. Kita bersyukur, kita ini orang berdosa, dibenarkan dengan cuma-cuma. Di dalam Roma pasal 5 ayat 9 katakan, lebih-lebih kamu dibenarkan oleh darahnya, kamu akan lepas daripada maut. Dan hasil pembenaran itu luar biasa. Di dalam Roma 5 ayat 1, kita akan hidup bersama Bapa di surga karena karya Tuhan Yesus ya sudah mengampuni, menebus kita. Jadi jalan, akulah jalan kebenaran yang betul. Nggak ada jalan yang lain. Ya memang kalau saya kembali merenungkan, ya kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita tidak akan kesasar. Itu pasti, kita punya pengharapan, kita pasti masuk surga. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Puji Tuhan. Jadi itulah jalan kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri.
Nah, kalau kita mau ke Surabaya, kita lewat Gresik, lewat Sidoarjo, lewat Mojokerto, lewat Madura. Kalau kita ikut orang yang tahu Surabaya, kita akan pasti sampai Surabaya. Tapi kalau kita tidak tahu, ada orang yang tidak tahu Surabaya, lewat jalan yang sama tapi agak jauh, tapi nggak tahu mana Surabaya, rambu-rambu nggak ada, bisa kembali, bisa muter-muter, nggak akan sampai Surabaya. Jadi kalau kita ikut Tuhan Yesus tahu surga, Tuhan Yesus yang punya surga, Tuhan Yesus ada di sana, menyediakan tempat buat kita. Asal kita percaya dan taat setia, pasti masuk surga. Tapi untuk yang lain, semuanya insya Allah, yang lain semua mudah-mudahan masih belum pasti. Tapi kalau kita ikut Tuhan Yesus, itu kita pasti masuk surga. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita mau iman nih, kita yakin untuk saudara-saudara yang sudah menjadi umat pilihan Tuhan, yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang milih aku, kata Tuhan, tapi aku yang milih kamu. Itu kita klaim ayat itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita yakin, kita pasti masuk surga. Kita harus tahu bahwa satu-satunya juru selamat di kolong langit, menebus dosa ini, tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang lain itu mudah-mudahan insya Allah belum pasti. Tapi kalau di dalam Tuhan itu pasti. Ada satu pengharapan, satu kepastian. Terima kasih. Demikian kesaksian saya yang cukup panjang. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat untuk saudara saya seiman, untuk lebih hari lebih betul-betul meyakini, lebih hari lebih taat, lebih setia. Untuk yang belum percaya Tuhan, mari kita mulai membuka hati kita, mau percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah segala-galanya yang sanggup menolong, sanggup memberkati kita. Terima kasih sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati. Saya kembali. Amin, haleluya. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Subscribe, like, dan sharekan kepada sekalian banyak orang channel kami, supaya juga channel kami ini dapat dilihat dan banyak orang yang dapat diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan.